memilih alat kontrasepsi yang paling cocok untuk kamu? Jangan khawatir, video ini hadir untuk memberikan pencerahan. Kita akan mengupas tuntas kelebihan, kekurangan, serta cara penggunaan kondom, cup cervix, dan MAP. Pastikan kamu nonton sampai selesai agar tidak salah pilih ya. Mari kita bahas kontrasepsi yang pertama, yaitu kontrasepsi kondom. Jadi, kondom adalah salah satu metode kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan mengurangi risiko penularan penyakit menular seperti PMS. Kondom adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan lateks yang digunakan untuk menutupi penis selama berhubungan seksual. Nah, fungsinya itu udah jelas banget buat untuk menghalangi sperma bertemu dengan sel telur. Jadi, nggak terjadi pembuahan alias kehamilan. Nah, keuntungan penggunaan kondom ini yaitu mencegah kehamilan, melindungi dari IMS atau infeksi menular seksual, terus gampang didapatkan, dan praktis dan mudah digunakan, dan tidak mengandung hormon. Nah, buat cewek-cewek yang sensitif sama perubahan hormon atau nggak mau pakai KB hormonal, kondom ini bisa jadi pilihan yang oke banget. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya tuh benar-benar fisik. Waktu laki-laki ejakulasi, sperma yang keluar itu ketahan di dalam kondom. Jadi si sperma ini nggak punya kesempatan deh buat berenang-renang nyari sel telur di rahim perempuan. Ibaratnya tuh kayak ada tembok penghalang gitu. Makanya penting banget buat dipakai dari awal penetrasi sampai selesai ejakulasi biar efektif kerjanya. Selanjutnya, kekurangan menggunakan kondom. Yang pertama itu mengurangi sensasi. Nah, beberapa orang bilang kalau pakai kondom itu bisa sedikit mengurangi sensasi saat berhubungan. Tapi sekarang udah banyak kok yang kondom itu tipis, yang diklaim nggak terlalu mengurangi sensasi. Nah, yang kedua itu harus selalu sedia. Yang namanya juga mau dipakai pas mau berhubungan, jadi harus selalu punya stok kondom di rumah atau di tas. Agak repot kalau tiba-tiba pengen tapi kondomnya nggak ada. Terus yang ketiga itu dapat menyebabkan alergi, walaupun jarang sih. Ada sebagian kecil orang yang alergi sama lateks. Tapi tenang aja, sekarang udah banyak kondom yang terbuat dari bahan lain. Nah, yang keempat itu butuh kerjasama pasangan. Kedua belah pihak harus setuju dan mau pakai kondom biar efektif. Nah, intinya sih kalau kondom itu alat kontrasepsi yang punya banyak kelebihan, terutama dalam mencegah IMS. Kekurangannya lebih ke soal pemakaian yang benar dan potensi mengurangi sensasi. Jadi kalau mau pakai kondom, pastiin pakainya itu udah benar biar aman dan efektif. Oke, nah sekarang kita bahas tentang KB yang kedua, yaitu KB cup cervix. Nah, jadi KB cup cervix ini adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan silikon atau lateks yang dirancang untuk menutupi serviks atau leher rahim, sehingga sperma tidak dapat masuk ke dalam rahim. Nah, cara pakainya itu dia dimasukin ke dalam vagina dan dipasang menutupi mulut rahim atau serviks. Jadi dia kayak bikin penghalang fisik gitu di pintu masuk rahim. Cara kerjanya gimana? Jadi cara kerjanya tuh lumayan sederhana. Setelah dipasang dengan benar menutupi serviks, cup ini akan menghalangi sperma yang masuk ke rahim yang mencari sel telur. Nah, biar lebih efektif, biasanya cup cervix ini dipakai barengan sama spermicida. Spermicida ini adalah zat kimia yang membunuh sperma. Jadi, kalaupun ada sperma yang lolos ke pinggiran cup, dia itu bakal kalah sama spermicida ini. Nah, cup ini biasanya dipasang beberapa jam sebelum berhubungan seksual. Nah, ada yang bisa sampai 6 jam sebelumnya dan tetap dibiarkan di tempat minimal 6 jam setelah berhubungan. Tapi jangan lebih sampai 24 atau 48 jam ya. Setelah itu, cupnya harus dilepas, dibersihkan, dan bisa dipakai kembali. Nah, keuntungan menggunakan cup cervix ini yang pertama bisa dipakai berulang kali. Nah, beda sama kondom yang sekali pakai langsung dibuang. Nah, cup cervix ini bisa dicuci dan dipakai lagi sampai jangka waktu tertentu, tergantung jenis dan mereknya. Jadi lebih hemat dalam jangka panjang. Nah, yang kedua, tidak mengandung hormon.
Yang ketiga, dipakai hanya saat dibutuhkan. Yang keempat, tidak mengganggu hubungan seks. Dan beberapa orang merasa lebih nyaman menggunakan cup cervix ini. Nah, kekurangan menggunakan cup cervix ini yaitu yang pertama, tingkat efektivitasnya itu lebih rendah dari KB hormonal atau IUD. Dibanding pil KB atau IUD, efektivitas cup cervix dalam mencegah kehamilan itu nggak setinggi itu, terutama kalau nggak dipakai barengan sama spermisida atau kalau pemasangannya itu nggak benar. Nah, yang kedua, butuh pembelajaran dan latihan untuk pemasangan yang benar. Nah, yang ketiga, harus dipakai bersama spermisida untuk efektivitas yang maksimal. Nah, yang keempat, proses pemasangan dan pelepasan mungkin agak kurang nyaman di awal, apalagi kalau belum terbiasa. Proses memasukkan dan mengeluarkan cup ini mungkin terasa agak aneh atau bahkan sedikit nggak nyaman. Nah, selanjutnya kita bahas ke KB yang ketiga. Nah, KB ini tuh mungkin baru banget buat sebagian orang, yaitu KB MAL atau KB amenorrhea laktasi. Nah, kedengarannya ini agak ilmiah ya. Tenang aja, kita akan bahas tuntas biar kamu nggak salah paham. Jadi, KB amenorrhea laktasi ini adalah cara kontrasepsi alami yang mengandalkan menyusui bayi secara eksklusif. Nah, amenorrhea sendiri artinya tidak datang bulan, dan laktasi itu proses menyusui. Jadi intinya, dengan menyusui secara benar, siklus menstruasi ibu bisa tertunda. Dan ini bisa memanfaatkan sebagai cara untuk mencegah kehamilan sementara. Nah, cara kerjanya gimana sih? Kok bisa sih menyusui dapat mencegah kehamilan? Nah, gini penjelasannya. Waktu ibu menyusui, terutama saat bayi mengisap payudara, tubuh ibu itu akan memproses hormon prolaktin dalam jumlah yang tinggi. Nah, hormon prolaktin ini punya efek samping yang menguntungkan buat KB alami ini, yaitu menekan hormon kesuburan. Nah, seperti hormon gonadotropin atau GnRH, follicle stimulating hormone atau FSH, dan luteinizing hormone atau hormon LH. Nah, hormon-hormon kesuburan ini penting banget untuk mencegah terjadinya ovulasi alias pelepasan sel telur. Kalau kadar hormon kesuburan itu rendah, populasi terjadi hambatan atau bahkan nggak terjadi sama sekali. Nah, otomatis kalau nggak ada sel telur yang dilepas, spermanya itu nggak akan punya target buat membuahi. Jadi kehamilan pun bisa dicegah. Adapun keuntungan menggunakan KB amenorrhea laktasi atau KB MAL ini, yang pertama alami dan gratis. Nah, yang kedua, tidak ada efek samping yang sistematik. Nah, yang ketiga, mempunyai manfaat tambahan untuk ibu dan bayi. Yang keempat, bisa dimulai segera setelah melahirkan. Dan yang terakhir, tidak mengganggu hubungan seks. Nah, adapun kekurangan menggunakan KB MAL atau amenorrhea laktasi ini, yang pertama, efektivitasnya itu tergantung pemakaian yang benar. Terus yang kedua, hanya efektif sementara. Yang ketiga, tidak melindungi dari IMS. Nah, yang keempat, mungkin sulit diterapkan untuk semua ibu. Karena beberapa ibu itu mungkin punya kondisi yang membuat mereka kesulitan menyusui eksklusif atau sering yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir, tidak bisa diprediksi kapan kesuburan itu kembali. Jadi, KB amenorrhea laktasi ini bisa jadi pilihan yang menarik buat ibu yang baru melahirkan dan menyusui eksklusif. Tetapi penting banget buat diingat semua syarat biar efektif itu, kalau ada gangguan jangan ragu untuk konsultasi sama dokter atau bidan ya. Nah, itu tadi penjelasan lengkap mengenai kondom, cup cervix, dan metode amenorrhea laktasi atau MAL. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu dalam memilih alat kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kamu. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang profesional untuk mendapatkan saran yang lebih profesional. Sampai jumpa di video selanjutnya.